Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sikap dan perilaku asertif. Nah, sebelum dimulai, kita bahas dulu secara mendasar apa itu asertif dan bagaimana perilaku atau sikap yang dikatakan sikap asertif. Nah, terlebih dahulu kita bahas dulu ya Nana, apa itu perilaku asertif? Nah, perilaku asertif adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai hak dan perasaan orang lain. Yang kedua, suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Nah, maksudnya begini ya, perilaku asertif itu berkaitan dengan sikap ketegasan diri kalian terhadap suatu hal. Jika kalian merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kalian, tidak sesuai dengan perasaan kalian, tidak sesuai dengan kata hati kalian, kalian harus bisa menunjukkan itu dengan memberikan suatu ucapan baik non verbal ataupun verbal, dengan catatan tidak melukai atau menyakiti perasaan pihak lain. Jadi tetap menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain ya. Nah, misal contoh, misalkan seorang remaja yang bergaul dalam lingkungan yang negatif, sedangkan remaja ini tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu, tetapi karena dia merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dengan temannya, kalau dia misalkan tidak mengikuti, nanti takut tidak diajak berteman lagi, sehingga dia mau untuk mengikuti, padahal dia menyakiti dirinya sendiri karena dia bukan orang yang seperti teman-temannya. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian orang yang asertif yaitu tadi harus bisa berkata tidak, berkata menolak, tetapi tetap dengan kata-kata yang halus. Nah, untuk orang-orang yang memiliki perilaku asertif itu ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, orang yang asertif itu adalah orang-orang yang bisa mengemukakan pendapatnya dengan tegas. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, ketika orang itu asertif, maka dia akan bisa menyampaikan kata tidak, menyampaikan kata apapun yang bertentangan dengan pikiran dan perasaannya, dia bisa sampaikan dengan tegas. Nah, itu ciri yang pertama, orang-orang yang memiliki perilaku asertif. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sikap asertif yang bagus akan bisa menunjukkan komunikasi yang terbuka, komunikasi yang komunikatif antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Itu ada komunikasi yang bagus, sehingga apa yang diharapkan bisa diterima oleh pendengar. Nah, seperti itu ya kalau perilaku asertif. Yang ketiga, bersikap tegas terhadap diri sendiri yang bertentangan dengan perasaan diri sendiri. Nah, itu tadi berkaitan dengan yang pertama ya. Jadi, apa yang dirasakan tidak nyaman, dia sampaikan dengan tegas. Berikutnya, yang keempat, mengatakan apa yang dirasakan dengan jujur. Jelas ya, orang yang asertif itu tentunya kadang orang yang jujur, orang yang bisa dikatakan orang yang belak-belakan ya, apa adanya. Jadi apa yang dia tidak suka ya bilang tidak suka begitu, tanpa menutupi perasaannya, tanpa menutupi dirinya agar terlihat di depan orang lain itu mau diajak bergaul, misalkan di hadapan teman-temannya mau-mau aja, padahal dalam hati dia sudah terluka. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, mampu memberi ide dan saran kepada orang lain. Nah, jadi orang yang asertif itu adalah orang yang bisa memberikan masukan yang positif kepada temannya, memberikan saran-saran dengan komunikatif seperti tadi, tetap menjaga bahasa, tetap menjaga ucapan atau verbal yang bagus. Ya, misalkan dalam situasi kelompok, orang yang asertif itu adalah orang yang menunjukkan ketegasan diri. Ketika dia memang punya ide, dia sampaikan dengan temannya, tetapi yang dia sampaikan itu
bisa diterima oleh pihak lain. Nah, seperti itu ya. Yang keenam, mampu mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Nah, terkadang ini banyak ya dialami oleh kalian, mungkin para remaja ya. Misalkan contoh saja ketika pacaran, pacarnya misalkan meminta sesuatu, tetapi yang cowoknya tidak bisa memenuhi dalam hati ya. Nah, karena takut merasa bersalah tidak bisa memenuhi keinginannya wanita, yang laki-laki ini memaksakan dirinya untuk bisa mengikuti kemauan yang perempuan, padahal itu sudah menyakiti atau membebani dirinya sendiri. Nah, itu bukan ciri orang yang asertif. Tetapi kalau orang yang asertif, ketika misalkan dia tidak bisa, ya sampaikan tidak tanpa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, seperti itu. Jadi dia mengucapkan tidaknya itu memang dengan plong, dengan lugas gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang ketujuh, mampu mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang baik. Nah, itu tadi ya, berkaitan dengan poin yang pertama. Baik, berikutnya ya, menurut Alberti dan Emmons dalam bukunya 1995 itu diungkapkan ada 10 kunci pokok aspek-aspek pada setiap perilaku asertif. Nah, yang pertama, pengungkapan diri. Nah, jelas dalam melakukan sikap asertif itu ada poin pengungkapan diri. Jadi ada sesuatu yang diungkapkan, sesuatu yang disampaikan secara tegas di sana. Sehingga poin yang pertama itu adalah pengungkapan diri. Yang kedua, penghormatan terhadap orang lain. Jelas, orang-orang yang memiliki sikap asertif itu adalah orang-orang yang bisa menunjukkan ketegasan dirinya, sesuatu yang tidak dia inginkan, tetapi tetap menyampaikan dengan bahasa yang sopan sehingga tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan pihak lain. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jujur. Nah, dalam menunjukkan sikap perilaku yang asertif itu diperlukan kejujuran. Jadi apa yang dirasakan oleh seseorang itu yang disampaikan. Jadi dalam artian tidak ada kepura-puraan di sini ya. Nah, kemudian yang keempat, langsung. Nah, jelas ketika orang yang memiliki sikap asertif, ketika ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan langsung menyampaikan. Jadi saya menyampaikan tidak, saya menyampaikan ya dengan langsung tanpa menyakiti perasaan pihak lain. Itu poinnya ya. Yang kelima, tidak membedakan atau menguntungkan semua pihak. Nah, maksudnya di sini orang yang memiliki sikap asertif itu tidak membedakan si A dan si B. Misalkan dia ketika si A menyampaikan suatu pertanyaan atau suatu pendapat, mungkin karena di sisi lain si A itu dilihat teman baiknya, sehingga dia menyampaikan bagus-bagus saja ketika misalkan dalam presentasi. Sedangkan si B itu bukan teman baik saya, tetapi padahal dari segi presentasinya dia bagus. Ya udah, saya bilang jelek aja. Nah, orang yang asertif itu adalah orang yang tidak membedakan satu sama lain. Itu sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, yang keenam, verbal. Verbal itu menyangkut isi pesan yang disampaikan oleh orang yang memiliki sikap asertif, itu berkaitan dengan perasaannya, kemudian permintaan atau pendapat yang disampaikan itu menyangkut pesan-pesan yang masih bersifat sopan, halus, dan bisa diterima oleh pihak lain. Nah, itu ya. Nah, berikutnya 7 ada aspek nonverbal. Nah, berbicara tentang aspek nonverbal itu berkaitan dengan body language atau bahasa tubuh, gestur yang mana di dalamnya itu ada kontak mata, kemudian suara ketika kita berkomunikasi, ekspresi wajah, kemudian kelancaran kita ketika berkomunikasi, dan kemampuan kita ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, yang kedelapan,
aspek perilaku asertif yang ke-8 itu adalah bukan suatu yang universal. Jadi sikap asertif itu bukan suatu yang bersifat umum. Jadi itu berkaitan dengan pribadi kita masing-masing, kemampuan pribadi kita untuk menunjukkan sikap asertif itu. Jadi tidak semua orang bisa menunjukkan sikap asertif ya. Nah itu. Yang ke-9, bertanggung jawab secara sosial. Jadi orang yang menunjukkan sikap asertif itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi ketika dia menyampaikan tidak suka, jadi secara umum dia juga menyampaikan seperti itu. Jadi secara sosial apa yang disampaikan itu sama dengan yang diungkapkan secara sosial. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Itu ya poinnya. Yang ke-9, kemudian yang ke-10, dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi jelas ya, namanya sikap itu tidak dibawa dari sejak lahir. Sikap itu dibentuk, dibiasakan ya, dipelajari. Jadi beda dengan karakter, beda dengan kepribadian ya. Jadi kalau sikap itu bagaimana kita bisa menunjukkan sesuatu berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan kita. Tentu lingkungan kita yang bersifat positif ya. Seperti tadi, gimana cara kita menunjukkan sikap yang asertif. Nah, itu perlu dipelajari. Jadi perlu ditanamkan dalam diri kita gitu ya, bukan sesuatu yang dibawa dari sejak lahir. Nah, itu yang ke-10. Nah, selanjutnya, selain kita membahas tentang ciri-ciri, aspek-aspek perilaku asertif, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan perilaku asertif. Nah, jelas ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau berbicara tentang tujuan perilaku asertif itu tidak lain adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Itu yang pertama. Kemudian membangun hubungan yang saling menghormati, karena kita bisa menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung perasaan pihak lain. Yang ketiga, terbebas dari tekanan yang mengganggu pikiran. Jadi kalau sudah kita asertif, kita menyampaikan apa yang tidak kita sukai, otomatis pikiran kita juga tenang kan. Nah, jadi secara psikologi kita menjadi happy, itu ya kurang lebihnya. Kemudian yang keempat, mempertahankan hak, menyelesaikan konflik antar rekan kerja, dan mengembangkan kesan yang baik terhadap diri sendiri. Jadi jelas, orang yang memiliki perilaku asertif adalah orang-orang yang memiliki ketegasan, kewibawaan terhadap dirinya sendiri. Jadi dari situ akan muncul kesan orang lain yang bisa menjadikan citra diri orang itu menjadi lebih baik di mata orang lain. Jadi contoh ya, ketika seseorang memiliki sikap asertif itu berkaitan dengan ketegasan diri. Dia cocok menjadi seorang pemimpin karena dia tegas, apa yang dia sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga itulah kesan-kesan yang disampaikan publik terhadap dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, berikutnya, menurut Rakos dalam bukunya Loeb tahun 2005 itu juga dijelaskan ada 4 aspek-aspek perilaku asertif. Yang pertama, kemampuan berinteraksi. Jelas ya, kalau kita menunjukkan sikap tentu ada seseorang yang kita ajak untuk berinteraksi. Nah, jadi jelas dalam perilaku asertif itu yang ditekankan pertama adalah kemampuan kita dalam berinteraksi. Dengan interaksi kita akan bisa mengemukakan pendapat dengan baik. Yang kedua, perilaku nonverbal. Seperti tadi, berbicara perilaku nonverbal itu berkaitan dengan ekspresi, dengan kontak mata, kemudian bahasa tubuh. Nah, itu. Jadi orang yang bisa asertif adalah orang yang memiliki perilaku nonverbal yang bagus gitu. Kemudian konten atau isi. Nah, konten atau isi itu menyangkut seperti tadi yang disampaikan, pesan-pesan yang terkandung di dalam bahasa atau di dalam ungkapan yang kita sampaikan itu bahasanya seperti apa, apakah bisa diterima oleh pihak lain atau tidak, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya paralinguistik itu tentu kalian bertanya ya,
Paralinguistik itu berkaitan tentang aspek-aspek suara selain ucapan yang dipahami, misalkan intonasi ya, volume suara, kemudian dialek atau dialek itu berkaitan dengan budaya orang, dialek dari budaya orang lain ya. Misalkan ketika kita berbicara, kemudian dialek orang yang diajak bicara itu bagaimana, kemudian intonasinya seperti apa, apakah bisa mengomunikasikan emosi dan pikiran tertentu. Nah, seperti itu ya yang dibahas dalam paralinguistik. Nah, ini yang tentu kalian tunggu-tunggu kan, bagaimana sih untuk bisa menjadi seseorang yang berperilaku asertif. Nah, ada 5 tahap ya, yang sebelumnya saya sampaikan. Ada 5 tahap. Yang pertama, monitor diri sendiri. Jadi monitor ya, bahasa monitor itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan untuk berperilaku yang asertif. Nah, tentu ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Nah, untuk menjadi seseorang yang memiliki perilaku asertif, itu yang pertama adalah monitor diri sendiri. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita harus tahu sejauh mana saya harus bisa menyampaikan ketegasan diri saya. Seperti itu. Jadi bisa memahami diri sendiri, itu kunci yang pertama. Yang kedua, meniru model. Jadi kita harus punya live model, punya model yang kita jadikan panutan, jadikan contoh untuk diri kita sendiri, tentu model yang positif ya maksudnya. Nah, jadi kita memiliki sosok seseorang yang bisa kita jadikan model dan kita bisa tiru model tersebut untuk bisa menjadi seseorang yang memiliki sikap yang asertif. Nah, itu. Kemudian tahap ketiga, gunakan imajinasi. Nah, berbicara tentang imajinasi itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa membangun persepsi dari suatu hal yang disampaikan oleh orang lain. Misalkan ketika orang itu berkomunikasi, kita bisa menangkap, kita bisa mempersepsi apa pesan yang disampaikan oleh orang lain itu, dan harus respon seperti apa yang harus saya berikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian tahap keempat itu desensitisasi namanya. Nah, desensitisasi ini merupakan suatu teknik yang bisa digunakan untuk membantu kita bisa mengurangi respon emosional terhadap stimulus rangsangan yang negatif. Misalkan begini, ketika kita menunjukkan perilaku yang asertif, terkadang apa yang kita sampaikan tidak selalu bisa diterima oleh orang lain ya, sekalipun kita sudah menyampaikannya secara sopan, secara baik ya. Jadi kita harus bisa mengurangi atau mengontrol respon emosional yang muncul tersebut. Jangan sampai kita menjadi terpancing dan akhirnya timbul konflik. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya tahap yang kelima, jaga kesinambungan. Jadi kita tetap menjaga atau menunjukkan sikap yang asertif itu secara berkesinambungan. Jadi tidak terputus ya, saat ini saja gitu misalkan. Jadi berkesinambungan. Nah, kalau yang ini bisa kalian lakukan di rumah juga ya. Langkah penerapan asertif yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, tetap ya. Oke, selanjutnya yaitu langkah penerapan asertif yang bisa Anda lakukan di rumah ya. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Nah, untuk menjadi seseorang yang bisa bersikap asertif, itu kunci utamanya adalah menjadi pendengar yang baik. Karena dengan kita mendengarkan, kita akan bisa merespon apa yang disampaikan oleh orang lain, melatih kesabaran untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, sehingga kita bisa menanamkan sikap yang asertif itu dengan cara mendengarkan.
Nah, kemudian yang kedua, berani menyampaikan perbedaan pendapat. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kita bisa menyampaikan. Jangan sampai kita tidak berani menyampaikan pendapat ketika ada sesuatu perbedaan pendapat tadi, malah kita menjadi mundur, malah kita menjadi minder gitu ya. Kemudian yang ketiga, selalu hargai orang lain. Jelas poin yang ada dalam sikap asertif itu adalah adanya ketegasan diri terhadap suatu yang kita rasakan, tetapi tetap menghargai perasaan orang lain. Nah, itu poin penting untuk menjadi seseorang yang bisa berperilaku asertif. Nah, selanjutnya, hindari merasa bersalah. Jadi, orang yang ingin menunjukkan sikap asertif, jangan takut salah, jangan takut dimarahin, jangan takut, nanti saya nggak ya dijauhin sama temen, nanti saya nggak dimarah sama ini. Nah, jauhi pikiran seperti itu ya. Nah, dari sekarang hindari merasa bersalah. Nah, yang kelima, tetap tenang saat berbicara. Jadi, orang yang menunjukkan sikap asertif adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan komunikatif. Jadi, intonasi, kecepatan suara itu adalah menunjukkan seseorang itu memiliki sikap dan perilaku yang asertif. Karena orang yang menunjukkan sikap asertif itu adalah sedikit tidaknya adalah orang-orang yang memang sabar ya. Nanti ada di pembahasan berikutnya. Nah, yang keenam, hindari penggunaan kalimat agresif, dalam artian kalimat yang menyudutkan, kalimat yang menyerang perasaan orang lain ya. Seperti contoh, ketika kita ingin menyampaikan suatu kalimat, saya merasa tidak dihargai dalam kelompok ini. Nah, itu bahasa yang lebih bagus daripada kalian berbicara, kamu tidak pernah menghargai saya. Jadi jelas ya, sudah ada perbedaan. Jadi ada tingkatan kasar dan tingkatan halus dari bahasa yang disampaikan. Nah, seperti misalkan ketika kita memberikan komentar kepada orang lain ya, seperti ini, kamu kok kurus sekali sekarang ya. Nah, itu akan terdengar lebih menyakitkan dibandingkan dengan kayaknya kamu lebih baik makan lagi deh, seperti itu. Jadi bahasanya itu kan lebih halus, lebih sopan, tanpa langsung menyakiti perasaan orang lain. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketujuh, posisikan lawan bicara sebagai teman. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, jangan kita bersikap otoriter. Jadi kita aja yang ngomong. Jadi orang lain yang kita ajak bicara, kita cuekin. Nah, itu tidak menunjukkan sikap yang asertif. Nah, itu ya. Yang kedelapan, berlatih dengan hal-hal yang kecil. Seperti tadi, kita harus membiasakan diri kita untuk menunjukkan sesuatu yang memang sesuai dengan keinginan kita dari hal-hal yang kecil saja, itu ya. Yang kesembilan, belajar dari banyak orang. Seperti tadi, kita harus bisa berkomunikasi. Tentu kalau komunikasi, kita tidak hanya dengan diri kita sendiri, tapi ada orang lain ya, bahkan banyak orang, seperti itu. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan tadi, orang yang menunjukkan sikap asertif adalah orang-orang yang bisa bersabar. Nah, jadi orang yang sabar itu bisa menunjukkan sikap yang asertif karena dia bisa melatih emosionalnya dengan baik. Nah, seperti itu ya. Itu ada langkah-langkah, 10 langkah yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, saya harapkan kalian juga bisa mencoba, terutama anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Para remaja yang misalkan sekarang sedang benar-benar mengalami sesuatu yang memang mengganggu dirinya sendiri. Saya ingin bilang tidak, tapi saya tidak bisa. Nah, silakan dicoba langkah-langkah ini, semoga membantu dan nanti bisa dilanjutkan, bisa disampaikan atau bisa ditularkan kepada yang lainnya, seperti itu. Oke, itu yang bisa disampaikan. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi di materi